Tapi kalau model Haikal Hasan mau memberlakukan itu, bahwa seluruh produk makanan harus bersertifikat halal, Anda tidak bisa masuk Manado. Anda nggak boleh masuk Papua. Papua bisa saja. Apalagi mereka kepingin untuk meninggalkan NKRI loh. Para pejuang itu di Papua sudah nggak suka lagi dengan polisi dan tentara. Karena polisi dan tentara itulah yang membuat nyawa mereka putus. Yang membuat kehancuran Papua. Yang membuat orang-orang asli Papua terhina dan terdesak. Papua Gunung itu sudah begitu muak dengan tentara dan polisi. Jangan bikin narasi seperti itu, Pak Haikal. Masa sampai kayak produk fashion? Bagaimana kalau cukur rambut di... Ya ini kan hanya akal-akalan, berakal-akal, berandai-andai. Apakah diatur juga? Karena dia berbicara fashion. Nah fashion itu apa saja? Apakah pakaian dari China, kain-kain yang murah dari sana, itu nggak boleh. Nggak boleh diimpor. Harus bersertifikat halal. Atau pabriknya sekaligus ditulis halal gitu. Salam saudara-saudara, viral baru ini orang yang paling memusuhi saya. Karena dia ketika diundang TV One, Saifuddin Ibrahim itu bla 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 kata dia. Dia adalah tokoh urusan demo 212. Siapa lagi kalau bukan Haikal Hasan. Ini orang luar biasa ya. Tapi dipilih oleh Jokowi sebagai pengurus di bawah Departemen Agama untuk mengurus halal haram sertifikasi itu. Itu yang diurus oleh Haikal Hasan. Dia ketika tampil di TV One itu paling bersemangat menceritakan seolah-olah dia tahu siapa saya. Sementara saya sekarang memang tidak bisa balik ke Indonesia. Tapi baik, kita dengarkan dulu apa kata dia. Semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya, mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu Ntar dulu Haikal Hasan. Semua produk harus bersertifikat halal yang beredar di seluruh Indonesia. Apa saja produk-produknya? Ya tentu saja makanan-makanan. Itu yang halal dan haram. Silakan disertifikat. Tapi harus tahu akibatnya. Kalau undang-undang ini, peraturan pemerintah mau diberlakukan, saya akan komporin lagi. Lu berani melakukan itu, Papua akan merdeka lagi. Papua itu benci dengan Jakarta. Karena banyak hal, termasuk demo-demo. Ahok diturunkan itu orang Papua sudah nggak suka dengan Indonesia, NKRI itu. Sekarang bagaimana kita menjaga NKRI? Semua agama kok. Orang yang mau makan babi, kok kamu sertifikat halal? Supaya nggak boleh disembelih babi. Itu babi itu di Bima, di Makassar, itu hama. Jadi kita harus makan itu hama babi itu. Supaya tidak merusak tanaman, singkong, ubi, padi. Itu padi dirusak sama babi. Ini asal ngomong aja loh. Inilah tukang demo itu disuruh dikasih jabatan itu Pak Prabowo. Nggak boleh. semua yang berbentuk makanan, minuman, bentar, kalau makanan tuh hotel, ada makanan nggak di dalamnya? Restoran, kafe, nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga, yang kedua, ketiga, obat juga, kemudian kosmetik juga, kemudian semua yang termasuk, bahkan fashion ya. Di hotel, di restoran. Apakah termasuk minyak babi juga? Harus bersertifikat halal. Bagaimana cara mensertifikatnya? Makan makanan yang diproduk itu. Makanan-makanan tambahan itu. Apakah beras juga harus dikasih sertifikat halal?
Madu juga dikasih sertifikat halal. Apa maksudnya sertifikat halal itu? Apakah ada madu yang dicampur dengan minyak babi? Emang orang Arab ini susah ini diajak berpikir waras ya. Ini pejabat kayak begini nggak bisa tahan lama, saudara. Kalau mempertahankan orang macam begini, hanya akan menampilkan provokasi. Bagaimana dia membela Palestina dengan narasi liar bahwa Palestina itu milik Arab. Bukan milik Arab. Palestina itu bagaimanapun sejarahnya milik Yahudi Israel. Israel yang punya, bukan punya Arab. Ini asik sekali membahas orang ini. Ini musuh besar saya setelah si Mahfud MD. Lucu aja pikirnya. Fashion, baju. Apakah ini kulitnya dari kulit babi? Kulit domba ini jaket kulit ini, kulit domba apa kulit babi? Harus disertifikasi juga. Orang seluruh jaket kulit terbaik itu kulit babi yang bagus. Kulit sapi. Kulit babi paling bagus. Makanya kalau makan kerupuk kulit, paling enak tuh kulit babi. Artinya kualitas kulitnya bagus sekali. Astagfirullahaladzim. Ada pejabat model begini langsung ngomong fashion juga. Terus minyak rambut di salon itu harus sertifikasi semua. Apa yang dimaksud Anda? San, inilah mengangkat turunan Balawi gagal jadi cucu Nabi itu. Tapi dia sukses jadi ya karena teman Prabowo. Dia sering kali ketemu Prabowo, saya cuma 3 kali ketemu Prabowo. Itu pun nggak kenal dia sama saya. Saya nggak berkenalan khusus. Sama adiknya saja. Saya kira mau dibicarakan nanti sama Prabowo, apakah saya boleh balik ke Indonesia. Karena dia juga jadi buron dulu. Sama-sama buron Pak Prabowo. Memang untuk menjadi tokoh penting itu harus jadi buron. Mamat itu buron. Sampai dia membawa kembali ke Mekah dengan kekuatan 10.000 tentara. Ya ketakutan orang Mekah. Abu Sofyan nyerah angkat tangan. Tapi kalau model Haikal Hasan mau memberlakukan itu, bahwa seluruh produk makanan harus bersertifikat halal, Anda tidak bisa masuk Manado. Anda nggak boleh masuk Papua. Papua bisa saja. Apalagi mereka kepingin untuk meninggalkan NKRI loh. Para pejuang itu di Papua sudah nggak suka lagi dengan polisi dan tentara. Karena polisi dan tentara itulah yang membuat nyawa mereka putus. Yang membuat kehancuran Papua. Yang membuat orang-orang asli Papua terhina dan terdesak. Papua Gunung itu sudah begitu muak dengan tentara dan polisi. Jangan bikin narasi seperti itu, Pak Haikal. Masa sampai ke produk fashion? Bagaimana kalau cukur rambut ya ini kan hanya akal-akalan, berakal-akal, berandai-andai. Apakah diatur juga? Karena dia berbicara fashion. Nah fashion itu apa saja? Apakah pakaian dari China, kain-kain yang murah dari sana, itu nggak boleh. Nggak boleh diimpor. Harus bersertifikat halal. Atau pabriknya sekaligus ditulis halal gitu. Pabrik kain itu. Olahan kulit. Kosmetik. Harus halal. Dari mana kita bisa menentukan itu? Dan berapa petugas yang harus melakukannya? Apakah barang-barangnya harus dibawa ke MUI, ke Departemen Agama untuk disertifikat? Terlalu berat beban negara ini Pak Prabowo dengan membuat
yayasan atau badan pensertifikat halal haram itu, Pak Prabowo. Mestinya tidak demikian dong. Nggak produktif. Nggak simpel hidup ini. Itu sertifikat kekonyolan. Saya kira sertifikat untuk jadi ustadz. Ustadz itu yang harus disertifikat. Dia boleh ceramah kalau dia bicara tentang ini. Nggak boleh membicarakan ayat ini. Nggak boleh melakukan adu domba seperti Somad begini. Apakah Somad layak dijadikan penceramah? Kasih sertifikat. Kalau belum ada sertifikatnya, jangan suruh ceramah. Nggak boleh naik mimbar. Mau hancur ini negara. Sertifikat. Apa yang di sertifikat Anda? Barang lunak semua, dan sembelihan juga, jangan lupa. Sembelihan, dan semua barang-barang olahan. Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan, yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah akan kita upayakan. Upayakan apa? Ternyata gelar tinggi Apa? nggak menjamin ya kualitas Apa hidup. yang disertifikatkan? Barang-barang olahan apa? Kalau itu air nira, halal atau enggak itu? Orang diambil airnya masih manis, turun, bikin mabok. Inilah gara-gara minum sebotol minuman itu. Gara-gara sebotol minuman. Begitu dia dapat jabatan, keblinger, semua mau diatur. Nanti Manado akan merdeka sendiri saja. RMS berdiri sajalah kalau begitu. Pisahkan diri dari NKRI karena dia nggak mengaku 5 agama. Dia hanya mau mengaku agamanya sendiri. Batak merdeka, Nias merdeka. Mau Nias merdeka? Terbang ke Medan pakai paspor? Kalau Papua lebih gaya lagi. Dia nggak perlu datang ke Indonesia. Tanahnya luas. Negara Papua merdeka 6 provinsi. Menteri agamanya Saifuddin Ibrahim. Saya balik terbang ke sana. Nggak usah jadi menteri agama juga nggak apa-apa. Saya jadi pendeta. Dan saya jadi tetap pembela Injil. Monokwari Kota Injil. Monokwari Kota Injil. Jayapura Kota Salib. Ini provokatif banget ini. Dasar tukang demo. Kasih jabatan. Ngomongnya begini. Oh, hebat. Tukang demo. Balawi. Gagal jadi cucu Nabi. Ini gara-gara Kiai Imad ini makanya bikin panas seluruh Balawi Indonesia. Mana? Nggak boleh. If you're sitting around Googling how to make money on the internet and your ass is tired of being broke, let me tell you what your parents never told you. Semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya mesti. Mau undang-undang apa kek? Itu undang-undang yang berlawanan dengan Pancasila. Undang-undang yang menentang Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh keluar aturan. Main undang-undang aja loh. Ngaca diri Haikal sebelum mengeluarkan pernyataan-pernyataan kayak begitu. Dan Anda juga harus lapor kepada Presiden. Sebelum ngomong kayak begitu, apakah kamu sudah melaporkan kepada Presiden nggak?
Dan kamu tahu nggak apa akibat dari omongan kamu seperti itu? Resah semua orang Kristen, orang minoritas, orang Bali. Yang banyak babi panggangnya, Manado. Babi putar itu paling enak. Apa maksud Anda? Harus nurut dulu kepada presiden, lapor dulu kepada presiden, kami punya keinginan begini-begini agar Indonesia ini semuanya halal. Apakah ada jaminan setelah sertifikat halal nggak ada yang korupsi? Makannya halal, perbuatannya itu perbuatan penjahat negara. Apakah dijamin kamu nggak akan melakukan korupsi? Karena di dalam Quranmu itu ada perintah untuk mengambil harta orang, bahkan harta negara. Somad juga sudah mengeluarkan pernyataan boleh mengambil listrik, mencuri strum listrik. Bagaimana pernyataan Anda? Apa jawaban Anda? Haruskah begitu? Diskusikan dulu kepada presiden. Jangan main membuat pernyataan. Prabowo baru pidato pengukuhan menjadi presiden, lo baru diangkat pejabat setingkat menteri, tiba-tiba Allah sudah membuat pernyataan kontroversial. Hekal. Udah kembali ke Yaman sana. Jadi wali kota Tarim. Biar kamu gila-gila sama-sama sama gilanya di sana. Habib Rizik juga pulang aja, jangan, aduh, Arab ini memang kumuh berpikirnya itu. Cara berpikirnya itu loh. Masa kosmetik harus halal? Masa fashion halal? Nah sekarang ini keluar itu produk sertifikat halal haramnya itu kulkas, kipas angin, AC halal. Serem. Orang-orang yang nggak berakal ini jadi pejabat itu loh. Kalau nggak nipu. Apakah dengan makanan halal menjamin orang tidak korupsi? Yang korupsi itu muslim semua. Ini tanggapan saya untuk Haikal Hasan. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi. Kita sudah dengar tanggapan dari seorang Saifuddin Ibrahim terhadap yaitu Babe Haikal yang baru-baru ini viral. Bagaimana Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa seharusnya kita menghormati ya yang ada di Indonesia ini. Jangan kita hanya menghormati agama kita sendiri, tetapi kita lupa menghormati agama-agama yang lain yang sudah ditetapkan dan memang ada dan bahkan diakui di negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana statement dari Babe Haikal yang mengatakan bahwa semua produk harus ada sertifikat halal, baik itu sembelihan, itu termasuk seperti daging babi dan daging juga B2 dan daging lain-lain sebagainya. Dan kita tahu saudara, daging babi ini adalah haram menurut mereka yang beragama Islam. Tetapi menurut kita orang-orang Kristen dan juga orang-orang yang bukan non-Muslim pasti menganggap bahwa daging ini bukan haram, tetapi daging ini adalah halal. Dan yang kita tahu bahwa yang haram bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari dalam mulut, seperti perkataan-perkataan yang mengutuki, perkataan yang memberkati, perkataan yang mengancam, perkataan yang berbohong. Itulah yang haram menurut agama orang Kristen khususnya ya teman-teman. Nah, ketika Babe Haikal mengeluarkan statement seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim, itu artinya orang ini tidak menghargai orang-orang Papua, tidak menghargai orang-orang Manado, dan juga orang-orang Batak, dan juga orang-orang Nias juga khususnya ya. Karena mereka itu ya, kita tahu mereka sering ya menjadikan
daging babi ini adalah salah satu makanan khas ya teman-teman. Bahkan apabila ada pesta ya pasti dicari dan yang disembelih adalah daging seperti ini. Dan banyak juga orang-orang yang seperti suku Batak, suku Nias ya, bahkan Manado yang beragama Kristen, mereka mencari daging ini ya. Jadi kalau mengenai sertifikat halal, tidak mungkinlah seorang babi Haikal mengeluarkan sertifikat halal bagi daging babi ini ya teman-teman. Jadi artinya ini adalah statement dari babi Haikal dengan secara lembut untuk menutup usaha-usaha yang menjual daging B1 yang haram menurut agamanya. Nah teman-teman, seharusnya babi Haikal ini tidak melakukan hal ini, karena ini akan menimbulkan pertengkaran dan ketidakcocokan antar agama yang satu dengan agama yang lain. Seharusnya babi Haikal yang bisa disebut juga sebagai wakil rakyat, bukan hanya wakil rakyat satu agama, tetapi seluruh agama yang ada di Indonesia ini, dialah wakilnya. Seharusnya dia itu menghargai ya orang lain, menghargai semua yang ada di Indonesia ini. Itu yang harus dilakukannya. Dan perlu juga saya tanggapi bagaimana seorang Saifuddin Ibrahim memberikan komentar ya, tidak perlulah sebenarnya dibuat hal seperti itu, karena kalau itu dibuat, apakah hal itu akan mengubah manusia akan semakin baik? Apakah akan semakin berkurang korupsi? Apakah akan semakin berkurang kejahatan? Tentunya tidak ya, karena bukan itu ya. Seharusnya yang diberikan sertifikat halal ya, seperti yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim, itu adalah contohnya seperti mungkin tokoh-tokoh agama yang mungkin selama ini ada yang dianggap radikal. Nah itu yang harus perlu diberikan sertifikat, mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak perlu disampaikan ya, mana yang harus perlu ditekankan, yang tidak mengganggu negara, yang tidak merugikan negara. Itulah sebenarnya yang perlu dilakukan. Nah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.